Selamat pagi pemirsa. Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2 Mei pekan lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melempar wacana yang sontak memantik perdebatan. Mereka berniat mengevaluasi hingga menutup sejumlah program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalil penutupan ini adalah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Menurut data Kemendikti-Saintek ada tidak kurang dari 1,7 juta sarjana dan 200.000 diploma yang lulus setiap tahun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 4 Mei 2026 dengan tema Kampus Bukan Pabrik Tenaga Kerja bersama saya Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bung Indra? Alhamdulillah. Lewat kampus juga dulu ya? Pasti dong. Lewat kampus, saya juga lewat kampus. Dan ini menarik sekali karena meskipun tadi di editorial, di headline-nya sudah dikatakan sebelumnya ya, diralat ya, maksudnya tidak akan ditutup. Tapi wacana ini sempat muncul dan sampai sekarang masih dipikirkan orang. Pertanyaannya adalah, apakah ide itu ada yang sepenuhnya tidak tepat? Atau ada memang relevansinya? Karena kalau memang selama ini kan selalu dikatakan kampus dan industri, kampus dan dunia kerja itu suka ada link, tidak link dan match. Ya, tidak ada mismatch ya. Betul. Di situ ya. Bagaimana pesan editorial Bung Indra? Ya, pesan editorial sebenarnya kita semua ya di redaksi itu cukup kaget tentu saja menjelang Hari Pendidikan Nasional waktu itu ya, disampaikan oleh seorang PLT Sekjen dari Kemendikti-Saintek yang menyebutkan, saya kutip aja supaya tidak salah, di sini disebutkan dalam acara tersebut ya, Bapak Rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi. Ini kata-kata ini, harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilah dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi. Jadi kita khawatir waktu itu sebelum ada pernyataan dari Pak Menteri ya, kita khawatir ternyata dari Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek ini kok memandang tentang pendidikan tinggi itu begitu sempit, bahwa ini seolah-olah lulusan itu langsung kemudian hubungannya dengan tenaga kerja, dengan tempat kerja, bahwa itu 100% salah tidak juga. Memang perlu juga harus ada korelasinya, tidak boleh mengawang-awang, tidak boleh berada di menara gading begitu ya. Artinya memang betul, tetapi di satu sisi jangan terlalu sempit. Karena bahaya juga, ini tidak sesuai juga dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ya, nomor 12 tahun 2012, yang dimana di situ disebutkan bahwa pendidikan tinggi itu fungsinya mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa. Kita tahu kemajuan sebuah negara itu adalah dasarnya adalah sumber daya manusia yang mempunyai pendidikan yang luar biasa baik. Tidak hanya pendidikan dasar, tapi juga pendidikan tinggi. Nah, disinilah kemudian kita mencoba mengingatkan melalui forum editorial ini bahwa pendidikan tinggi tidak boleh dipandang sempit hanya kaitannya dengan langsung kalau pendidikan A cocok untuk pekerjaan B. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tapi kita bersyukur, tadi kita lihat pernyataan dari Pak Menteri ya, dibacakan Bung Leo dalam beritanya tadi, menyatakan bahwa yang benar adalah akan dilihat, akan dikembangkan, supaya relevan. Bisa kemudian ada disatukan mungkin antar disiplin ilmu. Mungkin kalau sekarang kita lihat ya, ada beberapa prodi-prodi baru ya, karena ini lagi musim SNBT ya, penerimaan mahasiswa baru melalui tes begitu ya, ada yang namanya bisnis digital. Mungkin kalau dulu bisnis sendiri bicara tentang digitalisasi sendiri, nah sekarang digabungkan. Nah, ini yang kita butuhkan, bukan dengan kata-kata mau mengeksekusi, mau menutup, butuh kerelaan. Ini kan terkesan tanda kutip otoriter dalam dunia pendidikan. Jangan sampai hal-hal ini terulang kembali. Semoga kalau memang ada rencana-rencana kebijakan pengembangan, seperti kata Bung Leo tadi, dimatangkan dulu, bicara dengan stakeholder, jangan langsung disampaikan saja ke publik. Nanti bisa ada mispersepsi ya di situ. Kita akan bahas ini, Bung Indra, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 4 Mei 2026. Kampus bukan pabrik tenaga kerja. Kampus bukan pabrik tenaga kerja.
Jelang peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei pekan lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendikti-Saintek melempar wacana yang sontak memantik perdebatan. Mereka berniat mengevaluasi hingga menutup sejumlah program studi atau prodi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sembari menyampaikan rencana tersebut, Pelaksana Tugas PLT Sekjen Kemendikti-Saintek Badri Munir Sukoco juga meminta kerelaan para rektor apabila pemerintah merekomendasikan kepada mereka untuk menutup beberapa prodi yang sudah dipilah untuk meningkatkan relevansi. Dalil penutupan itu ialah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Menurut data Kemendikti-Saintek, ada tidak kurang dari 1,7 juta sarjana dan 200.000 diploma yang lulus setiap tahun. Persoalannya, sektor industri belakangan ini menghadapi banyak masalah. Bahkan ada yang menyebut telah terjadi deindustrialisasi dini. Hal ini membuat kekuatan industri untuk bisa menyerap tenaga kerja menjadi menurun. Akibatnya, jutaan lulusan perguruan tinggi itu pun sulit masuk ke pasar kerja. Tidak dapat dimungkiri, pada sisi itu memang ada ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru harus kandas saat memasuki pasar tenaga kerja, lantaran jumlah kebutuhan selalu tidak sebanding dengan mereka yang menginginkan pekerjaan. Tidak hanya pasar kerja di sektor industri, Kemendikti-Saintek juga mencatat adanya inflasi tenaga berpendidikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun sebetulnya di dua sektor tersebut masih bisa diperdebatkan keakuratan datanya, karena faktanya negara ini masih kekurangan guru dan dokter, hal-hal itulah yang kerap dijadikan alasan untuk mengoreksi dunia pendidikan. Termasuk wacana kali ini soal penghapusan prodi yang tidak relevan dengan dunia kerja. Pemerintah tampaknya lupa bahwa ada sisi lain yang mestinya juga dilihat dan dipahami dengan seksama, yaitu terkait dengan fungsi pendidikan tinggi. Universitas bukanlah lembaga kursus. Perguruan tinggi bukan semata pabrik tenaga kerja. Kampus memiliki mandat yang jauh lebih luas, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun peradaban, mencetak pemikir kritis, melahirkan inovator, menjaga kebudayaan, serta menghasilkan solusi atas persoalan-persoalan sosial yang kompleks. Banyak disiplin ilmu yang mungkin tidak memiliki korelasi langsung dengan kebutuhan industri, tetapi berkontribusi bagi masa depan bangsa. Sejumlah bidang ilmu sering dianggap susah dijual dalam pasar bebas tenaga kerja. Akan tetapi, justru dari ruang-ruang akademik semacam itu lahir gagasan besar. Jangan sampai karena hendak mengadopsi konsep link and match ala Orde Baru, pemerintah justru menghilangkan ruang produksi pengetahuan. Karena itu, kehati-hatian dan perhitungan yang matang menjadi mutlak. Sebelum memberangus prodi, pemerintah harus menyusun parameter evaluasi yang lebih komprehensif tanpa tergesa-gesa. Relevansi prodi tidak hanya diukur dari berapa banyak lulusan diterima perusahaan, tetapi juga dari kontribusi terhadap penelitian, inovasi, pengabdian masyarakat, pembangunan daerah, penguatan budaya, hingga penciptaan wirausaha baru. Menutup prodi tanpa membenahi ekosistem ekonomi nasional ibarat menyelesaikan gejala tanpa menyentuh akar masalah. Ibarat menggaruk kaki untuk mengatasi gatal di kepala. Jumlah lulusan mungkin berkurang, tetapi peluang kerja belum tentu bertambah karena iklim investasi belum mumpuni. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Indra pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga.
Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, barangkali yang tepat ya prodi-prodi tersebut bukannya ditutup, tetapi diperbaiki, disempurnakan agar tahapannya nanti bisa menjadi pencipta pencari kerja, bukan mencari kerja. Demikian juga bisa jadi entrepreneur atau menjadi inovator atau peneliti dan sebagainya. Industri sendiri itu Bung Leo jelas sekarang agak sulit menerima sarjana-sarjana kita dengan adanya kemajuan teknologi. AI di bidang industri jelas mengurangi kesempatan kerja bagi sarjana-sarjana kita. Kemudian konsep link and match masih perlu, tetapi secara internasional, bukan cuma di Indonesia. Banyak negara-negara yang butuh sarjana-sarjana kesehatan, sarjana kedokteran, dan lain-lain. Itu di bidang tertentu itu dibutuhkan, tapi belum layak jual. Sayangnya itu karena lack of English ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki prodi-prodi yang ada. Contoh nih, Bung Leo, sarjana humaniora itu banyak yang anak-anak yang saya tahu itu bekerja bukan di bidang arkeologi, bukan di antropologi, bukan di perpustakaan, tapi di bidang lain. Malah ada yang jadi supir driver online, ada yang menjadi wartawan dan lain-lain. Harusnya prodi-prodi tersebut diperbaiki peluang kerjanya sendiri bisa tercipta kalau mereka diberi inovasi untuk itu. Terakhir, calon-calon mahasiswa sebaiknya jangan berpikir untuk cari kerja kalau jadi sarjana. Kalau mau begitu dari SMP masuknya ke sekolah-sekolah kejuruan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik yang dikatakan Pak Ondo, Bung Indra, bahwa ya memang jangan hanya berpikir yang sekarang ramai dicari ya. Supaya kemudian nanti, saya khawatirnya begini, kalau memang benar yang tadinya mau ditutup itu adalah humaniora. Nanti nilai-nilai dasar yang menjadi acuan kita bersama, akhirnya kita tidak punya lagi. Bagaimana kemudian filsafat itu yang perlu sekali. Ibunya ilmu itu. Itu dia, itu akhirnya kita tidak punya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana jalan tengah. Tadi kalau di headline jam 7 kan IPB sudah mengambil jalan tengah untuk mengkombinasikan beberapa ilmu-ilmu dasar, digabung untuk kemudian ternyata malah lebih menarik. Apakah hal-hal seperti itu bisa dilakukan? Harusnya bisa dilakukan ya. Dan kalau bicara soal link and match tadi juga, selain menggabungkan beberapa prodi, terus kemudian dikembangkan, atau mungkin ada pembaruan atau pengembangan secara kurikulum. Kalau misalnya prodinya nggak digabung, tapi pengembangan kurikulum begitu kan, itu kan bisa juga dilakukan. Dan itulah fungsinya dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek begitu ya. Dan kemudian juga tentu saja beberapa kampus lainnya. Di situ selain mengembangkan kurikulum, tadi penggabungan. Lalu juga kalau kita lihat sekarang ini kan ada juga D4 ya, yang sarjana terapan. Itu kan juga langsung terkorelasi dengan kebutuhan-kebutuhan industri di luar. Misalnya kalau kita lihat ada sekarang bisnis kreatif di Universitas Indonesia kan kita lihat tuh. Dan kemudian ada beberapa hal yang lain. Nah itu kan artinya sudah merupakan sebuah rencana atau sebuah tahapan di mana kampus juga berusaha untuk sesuai link and match dari lulusan sarjana mereka dengan kebutuhan industri di luar. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kajian yang matang, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, baru kemudian disampaikan ke publik. Ini yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya ya, selain terkait dengan dunia kampusnya, tapi bagaimana pejabat publik itu ketika mau menyampaikan sesuatu itu memang ini sudah matang melalui kajian yang tepat, baru disampaikan, walaupun itu sifatnya pertemuan yang semi tertutup, misalnya begitu ya. Karena ini kan juga akan membuat resah. Kalau main tutup aja misalnya, ilmu sejarah ditutup gitu misalnya kan. Bagaimana ilmu sejarah yang hampir ada di setiap kampus, dan kemudian ada mahasiswa yang sekarang sedang menempuh ilmu tersebut, dan masuknya harus melalui ujian, ada SNBP, SNBT, lalu ada mandiri. Kemudian harus kemana mereka? Nah ini yang tidak boleh sebuah kebijakan itu lalu kemudian disampaikan dengan secara tanda kutip serampangan begitu, Bung Leo. Kalau beberapa teman yang sangat prihatin dengan kondisi ini, Bung Indra mengatakan bahwa ini adalah konfirmasi bahwa Indonesia sekarang adalah bangsa instan yang tidak mau tahu bagaimana proses mencapai sesuatu, tapi yang penting dapat. Saya bilang nggak begitu juga sih. Ini bagaimana menurut Bung Indra? Iya, kalau disebut bangsa instan, mudah-mudahan kita tidak sedang menuju ke sana ya, atau apalagi sudah menjadi bangsa yang tersebut. Nah, kita tahu proses itu penting karena itu pendidikan itu jangan sampai kemudian dianggap sebagai sebuah
sebuah proses kecil untuk bekerja di bidang tertentu saja. Kita harus menganggap bahwa pendidikan itu kan seperti sebuah manusia. Saya berpikir maka saya ada, karena itu ilmu filsafatnya tuh. Nah, berpikir yang seperti apa jauh lebih besar dengan konsep, dengan daya kritis, dengan self evaluation begitu, yang mengevaluasi diri, itu kan pendidikan. Itu kan nggak semua ada di ilmu-ilmu yang sifatnya STEM tadi ya, sains, teknologi dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu. Jadi kita berharap tentu saja bahwa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi itu ya kita kembalikan saja di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di situ sudah jelas. Memang ada di pasal 4 ayat B-nya disebutkan mengembangkan sivitas akademika yang sifatnya inovatif, responsif, kreatif, berdaya saing, itu betul. Tapi jangan lupa juga di huruf A-nya yang menyebut bahwa ini pembentuk watak, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan peradaban bangsa. Ini penting nih. Kalau humaniora dihapus, ya saya nggak tahu akan bagaimana masyarakat atau generasi muda kita akan belajar tentang hal-hal dasar yang tadi disampaikan Bung Leo. Hal-hal dasar dalam berkehidupan. Tadi Pak Ondo juga mengatakan bahwa link and match tetap perlu, meskipun juga harus ditingkatkan dengan yang disoroti Pak Ondo tadi, kemampuan berbahasa Inggris ya. Kalau kita melihat link and match, apakah memang sejauh ini kita sudah lihat, kalau kita bicara kementerian-kementerian lah ya, Kementerian Perindustrian, itu memang sudah bicara dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, karena yang namanya link and match kan sarjana masuknya ke industri. Kalau memang logika kita ikutilah pemerintah sekarang ini, itu sudah bicara, atau memang jangan-jangan satu punya roadmap, tapi nggak ketemu nih. Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, ini yang kita tentu harapkan ya, bahwa ada perbincangan sehingga kalau bicara link and match maka memang harus sama nih koordinasinya begitu. Nah, ada juga kritikan yang mengatakan bahwa memang bagaimana industri kita sekarang ini, jangan-jangan ada prodi-prodi yang ditutup, kemudian ada prodi yang mau dimunculkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ternyata kondisi ekosistem ekonomi kita, industri kita tidak juga bisa menampung. Apakah mau ditutup juga? Kan itu yang menarik. Itu analogi-analogi sederhana yang menarik ya untuk kita kaji juga. Jangan sampai main asal tutup, tetapi kemudian ketika industrinya pun tidak bisa menyerap, bahkan sudah link and match, tapi nggak bisa menyerap. Apakah kemudian prodi ini kemudian mau ditutup juga? Satu contoh sedikit, Bung Leo. Kalau di antara pernyataan yang disampaikan oleh PLT Sekjen Kemendikti ini kan salah satunya adalah soal inflasinya sarjana keguruan. Katanya. Ya kan, disebutkan itu inflasinya sarjana keguruan. Padahal ini kan sudah link and match dengan kebutuhan guru di tanah air kita. Persoalannya, ini kenapa kemudian disebutkan akan dievaluasi juga. Kalau link and match sudah dapat, tetapi ternyata kebutuhan pemenuhan guru di tanah air kita masih bisa disebut kurang. Kok bisa sarjananya inflasi, penyerapan di ininya juga kurang. Ini kan yang perlu diperbaiki dulu, jangan kemudian memakai bahasa eksekusi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini kan kita bahas adalah ide yang sempat muncul, walaupun menterinya tadi sudah mengatakan bukan ditutup, bukan dieksekusi, tetapi lebih pada mau dikembangkan supaya relevansinya terjaga. Kita jeda dahulu, Bung Indra dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, kalau kita melihat makna kata, pendidikan itu kan bukan pengajaran ya. Kalau kita lihat mungkin di pendidikan dasar dan menengah itu kebanyakan adalah pengajar. Karena yang perlu disampaikan adalah materi-materi dalam kurikulum, tapi lebih kepada pengetahuan kognitif saja. Bagaimana siswa ini bisa menangkap dan mencapai target kurikulum. Tapi kalau kita lihat namanya saja Kementerian Pendidikan. Artinya kan bukan sekedar pengajaran, tapi membentuk manusia-manusia ini, mahasiswa-mahasiswi ini menjadi orang-orang yang punya akhlaknya tinggi juga, moralnya tinggi, selain penguasaan keilmuan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meminta kepada Kemendikti-Saintek untuk ke depan itu berikanlah kita kejutan-kejutan yang memang menyenangkan, bukan seperti yang kemarin kejutan-kejutan yang ternyata bikin kita ngeri-ngeri sedap begitu. Bagaimana Bung Indra? Baik,
kita tentu saja di forum ini berharap ya bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi sekali lagi bukan berpikir bahwa pendidikan tinggi itu lalu kemudian hubungannya dengan banyak terserapnya para sarjana ini menjadi tenaga kerja. Itu betul, tapi jangan sampai itu menjadi 100%. Pemikirannya begitu. Nah, karena masih ada beberapa jenjang lagi yang bisa dilalui juga. Nah, kemudian juga disiapkan juga kalau memang perlu link and match, perlu disiapkan juga berkoordinasi dengan industri di luar sana. Diorkestrasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, para rektor-rektor dari kampus-kampus ini duduk, apa yang dibutuhkan dalam industri-industri tersebut, nah disesuaikan. Tapi juga bukan kemudian ditutup, ini dihilangkan, tetapi disesuaikan. Disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Kalau memang bisa disatukan antara prodi, atau mungkin dikembangkan kurikulumnya, atau kemudian mungkin juga kemudian dilahirkan 1-2 prodi yang memang spesifik terkait tertentu. Dan kita sudah tahu juga ada sarjana terapan di sana. Itu sudah sebuah langkah yang tepat sebenarnya. Nah, artinya ini dikelola yang baik lah. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi pendidikan tinggi itu menjadi semacam pelatihan, kayak badan pelatihan menuju tenaga kerja begitu loh. Bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada mengembalikan lagi tuh citra marwahnya. Bagaimana membangun manusia yang selain akhlak tadi, mampu berpikir kritis, mampu mengevaluasi diri, kemudian melakukan penelitian, mampu orang yang menjaga kebudayaan. Nah, ini kan penting, akar bangsa itu kan juga dari budaya. Kalau hal-hal ilmu-ilmu tentang kebudayaan ini dihilangkan, kita juga bagaimana nih, siapa yang akan menjaganya nanti? Kan sifatnya hanya mesin, teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dijaga juga. Jadi marwahnya besar, jangan dikecilkan Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Walaupun di situ ada sainteknya, tapi pendidikan tinggi ini jangan dikecilkan. Jadi kita berharap kembali saja ke Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2012. Nah, di situ sudah jelas bagaimana fungsinya di pasal 4 dan ada di pasal 5 juga. Kita harap seperti itu. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga menyumbangkan pemikiran bagi teman-teman kita di Kemendikti-Saintek. Bung Indra, terima kasih. Sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, menutup prodi, program studi tanpa membenahi ekosistem ekonomi nasional ibarat menyelesaikan gejala tanpa menyentuh akar masalah. Ibaratnya menggaruk kaki untuk mengatasi gatal di kepala. Jumlah lulusan mungkin berkurang, tapi peluang kerja belum tentu bertambah karena iklim investasi belum mumpuni. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.